قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan kasih sayang kepada kita bersama. Nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita, dan salah satu nikmat yang paling mulia di antara nikmat-nikmat yang ada adalah dikala kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya. Menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Sesungguhnya para jemaah haji dan para jemaah umrah adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum fa'ajabu. Yang memanggil mereka datang ke sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka datang dengan seruan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka senantiasa mengucapkan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik, maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir hadis, sa'aluhu fa'atahum, maka Allah berikan kepada mereka bonus. Apapun yang mereka minta pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat indah dari Allah kepada kita bersama. Karena setiap mereka yang menjadi tamunya, Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka mampu untuk melaksanakannya. Karena yang lebih mampu dari kita lebih banyak, yang lebih sehat juga banyak, yang lebih berharta juga banyak, tapi kita yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu pula kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita bersama. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita harus mengetahui apa hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Nabi. Dan di antara salah satu kewajiban kita sebagai umat Nabi adalah selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang itu sesuai dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya memiliki banyak nama. Para ulama menjelaskan nama yang mana para ulama sepakat di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya 14 nama. Kita mengetahui di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Hashir, dan maknanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia kepada dirinya, yaitu terjadi dikala terjadi hari kiamat, maka disebut dengan Al-Hashir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut dengan Al-Aqib. Al-Aqib itu artinya tidak ada Nabi yang terakhir kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga disebut dengan Al-Mahi, yang artinya adalah dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dihapusnya kekufuran dan kesyirikan di permukaan dunia. Kemudian juga di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nama Nabiur Rahmah, Nabi yang paling sayang kepada umatnya. Begitu juga dengan Al-Muqaffi. Al-Muqaffi itu artinya Nabi yang terakhir. Begitu juga dengan Nabi Taubah, itu merupakan di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nama yang paling populer dan paling masyhur itu ada dua. Yang pertama, nama disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan Ahmad, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan di dalam Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam masyhur dengan kalimat Muhammad. Kalau kita lihat ikhwatul Islam, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu ada sebabnya. Dan di antara salah satu nama Nabi adalah Ahmad. Ahmad itu artinya adalah orang yang paling banyak memuji.
Karena memang Nabi adalah orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak berhenti lisannya memuji Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan kalimat tahmid atau dengan kalimat takbir, dan yang paling banyak diucapkan oleh Nabi adalah kalimat istighfar, dan itu semua adalah bentuk Nabi memuji Allah Azza wa Jalla. Bahkan para sahabat sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, mereka mengatakan kalau kami berbicara bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiba gilirannya kami yang berbicara dan Nabi yang mendengarkan, maka di samping Nabi mendengarkan kami berbicara, maka lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Ahmad, karena Ahmad itu artinya adalah orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama yang masyhur adalah Muhammad. Nah, kenapa pula Nabi disebut dengan Muhammad? Muhammad itu ikhwatul Islam diambil dari kata-kata hummida, dan hummida itu adalah kalimat majhul atau kalimat fasif. Kalimat fasif itu biasanya berawalankan dengan di. Kalau Ahmad artinya adalah yang banyak memuji, kalimat aktif. Kalau Muhammad diambil dari kata-kata hummida, kalimat fasif, yang artinya adalah orang yang banyak dipuji. Karena memang Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak dipuji. Siapa yang memuji Nabi SAW? Semuanya. Dan yang pertama kali memuji Nabi SAW adalah Allah yang menciptakan dirinya. Kemudian yang memuji Nabi SAW adalah malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada manusia. Kemudian baru kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ikut bergabung bersama orang-orang yang senantiasa memuji Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk pujian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan salam dan selawat yang senantiasa kita ucapkan. Makanya ikhwatul Islam, wajar kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan minal jafa an uzkar 'inda rajul falam yusalli alaihi. Di antara tanda seseorang sudah tidak lagi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di antara sudah mulai hilang tanda-tanda kecintaannya, kering kecintaannya, mereka sudah mulai ada jarak dan pemisah dengan Nabi SAW, adalah seorang hamba yang apabila disebutkan nama Nabi di sisinya, kemudian mereka tidak lagi mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Itu jafa namanya. Jafa itu artinya kering, kasar. Dan kita tidak mau cinta kita kecuali mekar kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah SAW. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan, riwayat yang masyhur bagi kita bersama, al-bakhil, orang yang kedekut, yang kikir, yang sombong kepada Nabi SAW adalah mereka yang tidak lagi mau membasahkan lisan dan lidahnya mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi ikhwatul Islam merupakan ibadah yang paling mulia, terutama dikala kita berada di kota Madinah. Karena memang hukum asal salam dan salawat yang diucapkan seorang hamba dimanapun mereka berada sama. Sebagaimana yang disebutkan oleh cucu Nabi SAW, ketika ada orang yang mengkhususkan salawat di perkuburan Nabi SAW, maka dia menyebutkan ma anta wa man bil Andalus illa sawa. Kamu yang ada di sini, yang ada di Madinah, dan kamu yang berada di Andalusia, di bagian barat dunia sana, illa sawa, kecuali sama saja. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena umat Nabi SAW yang paling banyak itu adalah di bagian barat dan bagian timur. Kalau seandainya mereka yang mengucapkan salawat itu lebih mulia di Madinah saja, maka betapa banyak rugi saudara-saudara kita yang belum diberikan kesempatan datang ke kota Madinah. Itu kalau salam dan salawat. Artinya dimanapun kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, pasti sampai kepada Nabi SAW. Kecuali sama hukumnya. Lain ceritanya kalau kita mengucapkan salam atau kita berziarah ke perkuburan Nabi. Di antara bentuk dan memang di antara kewajiban dikala kita berada di kota Madinah ikhwatul Islam adalah berziarah ke perkuburan Nabi. Kalau salam dan salawat dimanapun kita berada kita mengucapkan. Tapi kalau berziarah ke perkuburan Nabi, maka jaraknya tidak boleh jauh dari Nabi SAW. Makanya bagi kita yang dimudahkan berziarah ke perkuburan Nabi, jangan dari jauh kita mengucapkan salam kepada Nabi, salawat kepada Nabi, berziarah kepada Nabi. Tidak ada adab namanya. Karena memang di antara adab kita berziarah ke perkuburan Nabi SAW, walaupun bacaan di dalamnya salam dan salawat juga, tapi apabila ziarah namanya,
maka tidak boleh jauh dari Nabi SAW. Karena kalau jauh itu bukan ziarah namanya, tapi selawat namanya. Tapi kalau berziarah ke perkuburan Nabi SAW, maka dekat dengan perkuburan Nabi. Terutama bagi kita kaum laki-laki, ketika dimudahkan untuk berziarah, maka kita masuk dari bagian depan, kemudian kita bersama kaum muslimin yang lainnya. Ketika hampir kita sejajar dengan perkuburan Nabi, di saat itulah kita mengucapkan doa ziarah kepada Rasulullah SAW. Dan doa ziarah itu ikhwatul Islam, di antara salah satunya kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu adalah di antara doa singkat ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah hafal doanya? Nanti bagi kita yang ingin berziarah ikhwatul Islam, karena memang di antara kewajiban kita yang ada di kota Madinah, ada 5 tempat yang tidak boleh kecuali kita harus datang ke sana. Dan salah satunya adalah perkuburan baginda Nabi yang mulia. Datang ke perkuburan Nabi tidak sama dengan datang ke perkuburan yang lain. Datang ke perkuburan Nabi tentu ada hak, ada adab, ada etika yang harus kita lakukan. Dan salah satunya adalah mengucapkan doa yang terindah, kalimat-kalimat yang mulia ketika kita tidak jauh jaraknya dari Rasulullah SAW. Dan di antara salah satu doa yang paling ringkas, paling singkat adalah dengan kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Ada yang hafal? Nanti insyaAllah kita akan berusaha sedikit demi sedikit ikhwatul Islam untuk menghafalnya, terutama bagi kita yang akan berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya berkaitan dengan Nabi SAW dan kota Madinah. Dan kita selalu dan senantiasa mengatakan bahawa Madinah dengan Nabi SAW adalah 2 hal yang tidak terpisahkan. Karena Nabi SAW menghabiskan 10 tahun, artinya separuh dakwah Nabi SAW, dan kemuliaan dakwah Nabi SAW dimulai dari kota Madinah. Makanya di antara salah satu nama kota Madinah adalah Akalatul Qura. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk hijrah ke sebuah daerah yang mana daerah tersebut salah satu sifatnya adalah akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Dari hadis ini, kemarin kita telah menyebutkan beberapa nama kota Madinah, ada 15 kita sebutkan. Dan sekarang tambahannya, di antara nama kota Madinah mungkin jarang kita dengarkan, adalah Akalatul Qura atau Akalatul Buldan. Itu adalah di antara nama kota Madinah. Kota Madinah adalah kota yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Dan di antara makna kalimat ini secara umum ikhwatul Islam, artinya kota Madinah akan lebih tampak dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Artinya Madinah akan menjadi pusat ibu kota kaum muslimin, atau Madinah akan menjadi daerah yang akan dikunjungi oleh kaum muslimin. Artinya memakan daerah-daerah yang lain, artinya daerah yang lain akan ikut kepada kota Madinah. Itu merupakan di antara makna secara umum. Maka di antara salah satu nama kota Madinah adalah Akalatul Qura. Kenapa demikian? Karena Nabi berada di sini. Nabi SAW ada di sini. Madinah merupakan kampung halaman Nabi SAW, di mana Nabi SAW menghabiskan hari-hari terakhirnya di kota Madinah. Dan setiap kali kita berada di kota Madinah, maka kita berada di kampung halaman Nabi SAW. Maka itu harus kita ingat baik-baik ikhwatul Islam. Berada di kampung halaman Nabi tidak sama dengan kita berada di kampung halaman yang lainnya. Karena ketika kita berada di kampung halaman Nabi, berarti secara tidak langsung kita sedang bertetangga dengan Nabi SAW. Kemuliaan apalagi yang Allah berikan kepada kita bersama ketika kita pernah menjadi tetangga Nabi yang mulia, walaupun hanya beberapa hari sahaja, tapi itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama, agar kita tahu betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan
yaitu bagaimana kedatangan Nabi SAW di dalam kota Madinah. Awal cerita Nabi SAW berada di kota Madinah, kota yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Awba'u Ardillah, daerah yang paling banyak wabah penyakitnya. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, pindahkan wabah yang ada di Madinah ke sebuah daerah yang bernama Juhfah. Dan Juhfah itu ikhwatul Islam tidak terlalu jauh dari Mekah Al-Mukarramah. Ada sebuah daerah, kalau ada di antara kita yang pergi dari Madinah menuju Mekah, maka di perjalanan mungkin 100 atau 150 kilo dari Mekah, maka ada sebuah daerah yang bernama Juhfah. Dan daerah tersebut ikhwatul Islam tentunya tidak ada penghuninya. Terlepas daripada itu semua, Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, pindahkan wabah ini ke daerah Juhfah. Kemudian jadikan kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana kecintaan kami terhadap kota Mekah, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan kecintaan kami terhadap kota Mekah. Sehingga kalau kita perhatikan ikhwatul Islam, semua kelebihan secara umum, iya, Mekah merupakan daerah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa sisi yang menunjukkan bagaimana kemuliaan kota Madinah. Yang pertama, mencintai Madinah harus lebih dibandingkan dengan mencintai Mekah. Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah au ashad. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana. Kalau sebagaimana masih sama, tapi kalimat berikutnya au ashad, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah lebih. Artinya berarti lebih. Bukan berarti Madinah lebih mulia daripada Mekah, tidak. Tapi secara umum ikhwatul Islam, Madinah atau Mekah merupakan daerah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa sisi yang harus kita lebihkan untuk kota Madinah. Yang pertama adalah masalah cinta, dan yang kedua adalah masalah barokah. Kita tahu ikhwatul Islam, barokah, tidak ada sesuatu yang barokah. Karena barokah itu, kenapa disebut dengan barokah? Tidak ada satupun yang disebut dengan barokah dalam kehidupan dunia kecuali di dalamnya ada 2 sifat. Yang pertama, barokah tidak disebut dengan barokah kecuali ada kebaikan yang banyak di dalamnya. Dan yang kedua, kebaikan yang banyak tersebut harus bersifat selama-lamanya. Apabila ada 2 syarat ini di dalam suatu benda, suatu tempat, maka baru pantas disebut dengan berkah. Makanya Nabi SAW adalah orang yang berkah, karena Nabi mengandung kebaikan yang paling banyak di dalam dirinya, dan kebaikan tersebut untuk selama-lamanya. Madinah adalah kota yang berkah karena banyak kebaikan di dalamnya, dan kebaikannya untuk selama-lamanya. Begitu juga dengan Mekah. Al-Quran juga barokah, Zam-Zam juga barokah. Apabila ada 2 sifat ini, maka baru disebut dengan berkah namanya. Sehingga kita ikhwatul Islam, apabila melihat orang yang baik, orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, maka kita tidak boleh mengatakan orang itu berkah. Tapi yang boleh kita katakan, semoga Allah memberikan keberkahan kepadanya. Makanya kita lihat ketika ada orang yang menikah, kita mendoakan semoga Allah berikan keberkahan. Ketika ada orang yang diberikan rezeki, semoga Allah berikan keberkahan. Ketika ada orang yang memiliki kelebihan, semoga Allah berikan keberkahan. Tidak boleh bagi kita mengatakan ini berkah, itu berkah, kecuali apa yang Allah katakan berkah, kecuali apa yang nabikan itu adalah berkah. Karena keberkahan itu berat ikhwatul Islam. Keberkahan itu banyak kebaikan di dalamnya, dan kebaikan tersebut untuk selama-lamanya, baru disebut dengan berkah. Kalau tidak, maka yang bisa kita katakan semoga mendapatkan keberkahan. Kemudian ikhwatul Islam, untuk Madinah ada daerah yang barokah. Kenapa demikian? Karena doa Nabi SAW, Allahumma barik li ahli al-Madinati fi madinatihim. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap Madinah, atau berikan keberkahan terhadap penduduk Madinah dan juga kota Madinah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap kota Madinah kami. Kemudian keberkahan yang ada di kota Madinah tidak sama dengan keberkahan yang ada di Mekah. Apa alasannya? Nabi kembali menyebutkan di dalam riwayat yang lain, Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan keberkahan yang ada di kota Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah. Artinya ikhwatul Islam, berarti masalah keberkahan, maka di Madinah 2 kali lipat keberkahannya. Walaupun secara umum kota Mekah merupakan kota yang dicintai,
dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada beberapa sisi yang menunjukkan bagaimana kemuliaan kota Madinah, dan itu wajar ikhwatul Islam karena kota ini tidak memiliki nama. Al-Madinah, Madinah itu artinya adalah sebuah kota. Makanya kalau kita sampai di Mekah, Mekah itu disebut dengan Madinatu Mekah, kotanya Mekah. Kalau kita sampai di Jeddah disebut dengan Madinatu Jeddah, kotanya Jeddah. Kalau kita pergi ke Taif, maka disebut dengan Madinatu Taif, kotanya Taif. Ketika kita berada di kota Madinah, namanya Al-Madinah, sebuah kota, tidak ada nama yang lain. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena Madinah tidak ada namanya, sehingga namanya disandarkan kepada manusia yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Maka disebut dengan Madinatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Madinah kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ikhwatul Islam. Maka cukup ketika Madinah tidak punya nama kecuali sandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Maka kota Madinah tidak ada namanya karena Al-Madinah, Madinah itu sendiri artinya adalah sebuah kota. Kota apa? Maka semua orang tahu. Apabila disebut dengan kota Al-Madinah, orang tahu kalau itu adalah kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nama yang termulia adalah kota Madinah karena disandarkan kepada Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kita selalu mengulang bahwa antara Nabi dengan kota Madinah dua hal yang berjodoh yang tidak akan bisa dipisahkan untuk selama-lamanya. Kemudian di kota Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap di rumah salah seorang sahabat yang kemarin kita ceritakan, masih ingat namanya? Siapa nama sahabat tempat hijrah atau tempat Nabi menginap? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam, ketika Nabi berada di rumah Abu Ayyub, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya kurang lebih 12 hari. Dan dalam masa 12 hari ini ikhwatul Islam, maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai membangun yang namanya Masjid Nabawi. Maka dicarilah tanahnya, lokasinya di mana. Dan kita selalu mengatakan lokasi Masjid Nabawi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi, bukan manusia, bukan para sahabat Nabi, bukan siapa-siapa, tapi Rabbnya manusia, Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika ditentukan lokasi pembangunan Masjid Nabawi, ternyata tanah ini adalah tanah milik dua orang anak yatim. Dan anak yatim disebut dengan yatim ikhwatul Islam. Yatim itu disebut dengan yatim adalah seorang yang meninggal ayahnya, bukan ibunya. Seseorang yang meninggal ayahnya dan dia belum balik, itu disebut dengan anak yatim. Kalau dia sudah balik, apakah masih disebut dengan anak yatim? Kalau sudah balik masih tetap disebut dengan anak yatim, maka semua kita anak yatim. Anak yatim itu yang belum balik. Kenapa kita mengatakan yang demikian? Karena kebiasaan indah yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita, dan itu merupakan di antara kebiasaan indah. Biasanya mau lebaran, apa yang biasa kita lakukan? Menyantuni anak yatim. Lihat anak yatim itu siapa kaedahnya? Mereka yang meninggal ayahnya dan dia belum balik. Kalau sudah SMA, disebut yatim atau tidak? Tidak lagi masuk dalam kategori yatim. Kalau masih SMP, termasuk atau tidak? Kadang termasuk, kadang tidak, tergantung bagaimana keadaannya. Standarisasinya adalah baliknya. Kalau dia sudah balik, berarti tidak lagi yatim namanya. Karena berbeda, menyantuni anak yatim dengan yang tidak lagi yatim, keluar dari status yatim itu beda hukumnya. Nah, tanah yang akan dilihat atau yang akan dijadikan pembangunan Masjid Nabawi, ternyata itu adalah milik dua orang anak yatim. Namanya adalah Sahal dan Suhail. Nabi SAW memanggilnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Saminuni, berapa harga tanah kalian wahai Sahal dan Suhail? Maka mereka tentunya tidak mau menjual tanah, karena tanah ini ikhwatul Islam akan dijadikan pembangunan Masjid Nabawi. Sehingga mereka mengatakan, la bal nahabahu laka ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, tidak mungkin kami menjual tanah ini, tapi kami ibahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa semua tanah yang akan dijadikan pembangunan masjid dimanapun berada, wajib dihibahkan atau diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pembangunan masjid yang tanahnya milik pribadi, bukan masjid namanya, tapi disebut dengan musalla,
tempat salat, surau, apapun namanya, tapi bukan disebut dengan masjid. Karena kalau masjid itu semuanya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, di dalam riwayat yang lain, tanah ini adalah milik sebuah kabilah yang besar yang ada di kota Madinah, yaitu kabilah Bani Najjar. Dan kabilah Bani Najjar ini, bagaimana kita menggabungkan antara Sahal dan Suhail? Ada yang menyebutkan bahwa Sahal dan Suhail, karena mereka masih anak yatim, tidak mungkin mereka yang bercerita dengan Nabi SAW. Dan mereka berdua ini adalah bagian daripada Bani Najjar. Sehingga dalam riwayat yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW ingin memerintahkan pembangunan masjid. Nabi SAW mengirim utusan kepada Bani Najjar, kemudian mengatakan, ya Bani Najjar, saminuni ha'itakum hadha. Wahai Bani Najjar, berapa harga tanah kalian? Faqalu la wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah. Dan kita tahu ikhwatul Islam, orang Madinah tidak mungkin mereka menjual tanah kepada Nabi SAW. Diri mereka saja mereka berikan kepada Nabi SAW. Makanya selalu kita mengatakan orang Madinah, mereka disebut dengan Al-Ansar. Ansar itu artinya menolong. Maka pernah ikhwatul Islam ketika terjadi perang Badar, ada yang menyebutkan perang Uhud, salah seorang pemimpin penduduk Madinah namanya Sa'ad. Ada Sa'ad bin Ubadah, ada Sa'ad bin Mu'adz. Dan kedua-duanya merupakan pemimpin penduduk Madinah, pemimpin Ansar. Dia mengumpulkan harta yang dimiliki oleh penduduk Madinah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi amwaluna, khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ini adalah harta kami semuanya. Ambil berapa yang kamu mau, tinggalkan berapa yang kamu mau. Dan yang kamu ambil lebih kami sukai daripada yang kamu tinggalkan. Artinya ikhwatul Islam, orang Madinah tidak mungkin menjual tanah kepada Nabi SAW. Harta mereka saja mereka berikan kepada Nabi. Jangankan harta, jiwa raga mereka berikan kepada Nabi untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka wajar ikhwatul Islam kita kenal ada salah seorang sahabat yang namanya Talha. Sahabat Talha ini ikhwatul Islam atau Abu Talha, dia disebut dengan seorang yang syahid. Syahid tapi masih hidup. Biasanya orang syahid sudah wafat. Kenapa demikian? Karena dikala terjadi perang Uhud, dia mengatakan nahri duna nahri. Ketika Nabi terjebak, Nabi tidak lagi bisa melawan, Nabi berada dalam keadaan yang genting. Maka di saat itulah sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, biarkan leherku yang putus asalkan kamu selamat. Artinya dia jadikan dirinya sebagai tameng. Kemudian dia membela Nabi SAW begitu kuat, sampai-sampai Nabi memberikan gelar kepadanya seorang yang syahid padahal dia masih hidup. Syahid itu sudah wafat, tapi kenapa dia disebut dengan syahid yang masih hidup? Karena perjuangan dia membela Nabi SAW. Itu orang Ansar. Orang Ansar itu ikhwatul Islam punya sifat yang luar biasa. Dan salah satunya dia abadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Hasyr juz 28 ayat 9, semua kita tahu. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Mereka yang menyediakan kampung halamannya yang bernama iman untuk Nabi SAW, yuhibbuna man hajara ilaihim. Yang mana di antara sifat penduduk Ansar, mereka suka agar orang hijrah ke tempatnya. Artinya orang Ansar adalah orang yang terbuka. Biasanya apabila ada orang baru datang ke kampung halaman kita, kita suka atau tidak? Pasti banyak pengurusannya, diurus ini masalah ini. Tapi kalau orang Ansar, mereka membuka dirinya. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu sifatnya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka memiliki sebuah sifat yang bernama isar. Isar itu artinya adalah mendahulukan saudaranya dibandingkan dengan dirinya dalam perkara dunia. Karena isar itu terbagi dua, isar dalam perkara dunia dan isar dalam perkara agama. Kalau isar dalam perkara agama tidak boleh. Seperti contoh, kita salam-salam, kemudian di depan kita ada saf kosong untuk satu orang, maka jangan kita mengatakan kepada saudara kita, silahkan kamu maju, kita yang maju. Karena isar ini dalam masalah agama, kita harus mendahulukan diri dibandingkan dengan orang lain. Dan itu yang dimiliki oleh orang-orang Ansar. Orang Ansar punya kedua-duanya. Masalah isar dalam agama, contohnya adalah Jabir dengan ayahnya. Kemarin kita ceritakan, Jabir punya ayah yang bernama Abdullah. Abdullah ini adalah orang yang pertama kali wafat dikala terjadi perang Uhud. Orang yang pertama kali syahid ketika terjadi perang Uhud. Apa ceritanya ikhwatul Islam? Jabir dan ayahnya Abdullah, mereka bertengkar. Apa yang menyebabkan mereka bertengkar? Bukan masalah dunia, tapi masalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jabir mengatakan, wahai ayah, kamu sudah tua, kamu tinggal di rumah, jaga adik-adik, aku yang berjihad di jalan Allah.
Ayahnya tidak mau. Wahai Jabir, kamu yang tinggal di rumah, aku yang berjihad. Karena aku sudah tua, aku ingin berjihad, aku ingin syahid di jalan Allah. Artinya mereka ingin mendahulukan dirinya untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena kedua-duanya tidak bisa berjihad bersama Nabi. Mereka punya tanggung jawab. Karena Abdullah punya putri yang banyak, artinya Jabir punya adik-adik perempuan yang banyak. Sehingga harus salah satunya. Jabir ingin pergi, Abdullah ingin dia yang ikut. Sehingga pada akhirnya yang ikut adalah ayahnya. Artinya coba lihat ikhwatul Islam, dalam keadaan mereka ingin berjihad di jalan Allah, mereka tidak mau mengalah antara ayah dengan anak. Bagaimana dengan orang lain? Makanya isar dalam agama kita harus mendahulukan diri. Tapi kalau dalam masalah dunia, baru kita persilahkan orang lain. Dan itulah yang dimiliki oleh orang-orang Ansar. Makanya banyak cerita-cerita tentang orang-orang Ansar ikhwatul Islam. Kami mohon maaf ya, mungkin yang di bagian belakang ada yang sholat dihadapkan ke kiblat. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sampai di mana tadi? Isar. Orang Ansar ini ikhwatul Islam punya sifat isar. Masalah dunia semuanya mereka berikan kepada Nabi. Apakah mungkin tanah mereka tidak mereka berikan kepada Nabi? Atau apakah mereka menjual tanah kepada Nabi SAW? Tidak mungkin. Tanah tidak mungkin mereka jual. Dirinya saja mereka berikan kepada Nabi. Apalagi tanah, sesuatu yang mudah bagi mereka. Sehingga mereka mengatakan tidak. La natlubu thamanahu illa ilallah. Kami tidak ingin harganya kecuali dari Allah. Artinya ambil seberapa yang kamu mau ya Rasulullah. Ambil seberapa yang kamu mau. Silahkan bangun apa yang kamu ingin bangun. Kami akan berikan harganya nanti di akhirat. Apalagi untuk pembangunan masjid. Dan memang kita harus tahu ikhwatul Islam, seorang muslim, mereka harus meninggalkan sesuatu yang pahalanya akan mengalir walaupun nanti dia sudah tidak ada lagi tinggal dalam kehidupan dunia. Dan salah satunya adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tadi ikhwatul Islam kita perhatikan, Bani Najjar mereka mengatakan kami tidak mau harganya kecuali dari Allah. Tapi Nabi tidak mau. Kita tahu bagaimana sifat Nabi ikhwatul Islam. Nabi tidak mau berhutang budi. Nabi SAW walaupun para sahabatnya demikian menawarkan diri, namun Nabi SAW adalah seorang yang memiliki sifat yang luar biasa. Sama dulu di kala Nabi hijrah. Nabi hijrah kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, persiapkan bekal. Abu Bakar termasuk orang yang kaya. Abu Bakar siapkan 2 onta, kemudian siapkan perbekalan. Ketika hijrah, maka 1 onta diberikan kepada Nabi. Nabi tidak mau gratis. Kalau kita suka yang gratis ya. Nabi SAW tidak mau gratis. Wahai Abu Bakar, berapa harganya? Tidak mungkin Abu Bakar menjual kepada Nabi SAW. Abu Bakar tidak mungkin menjual kepada Nabi. Tapi Nabi tidak mau menungganginya kecuali dibeli. Begitulah ikhwatul Islam Nabi SAW. Bahkan kita perhatikan ketika Nabi wafat, dikala Nabi SAW dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, tidakkah kita tahu bahwa ketika Nabi SAW wafat, Nabi masih punya hutang. Sehingga Nabi gadaikan baju besinya. Kepada siapa Nabi gadaikan baju besinya? Kepada siapa Nabi gadaikan baju besinya? Kepada Yahudi. Kenapa harus kepada Yahudi? Apakah tidak ada kaum muslimin? Siapa yang tahu jawabannya? Mengapa Nabi SAW menggadaikan baju besinya kepada Yahudi? Tidakkah ada kaum muslimin yang kaya? Tidakkah ada penduduk Nabi, penduduk Madinah yang memberikan harta kepada Nabi SAW? Agar kita tahu bagaimana Nabi SAW dan bagaimana sifatnya. Kenapa Nabi harus menawarkan atau menggadaikan baju besinya kepada Yahudi? Karena kalau digadaikan kepada para sahabat, coba bayangkan, Nabi ambil baju besinya. Kenapa Nabi gadaikan? Berarti Nabi butuh. Kalau digadaikan kepada para sahabat, kira-kira apa jawaban sahabat? Apakah mereka mau memberikan Nabi piutang atau tidak? Semuanya akan mereka berikan kepada Nabi SAW. Coba bayangkan kalau Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku ingin meminjam uang, ini baju besiku sebagai gadai. Maka pasti mereka akan menangis. Ya Rasulullah, semuanya ambil. Bukankah itu diantara sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Coba kalau Nabi datang kepada menantunya Utsman, coba kalau datang kepada Umar, coba datang kepada yang lainnya, tidak ada satupun para sahabat yang tega membuat Nabi SAW menggadaikan bajunya. Tapi Nabi tidak mau memberatkan mereka. Nabi SAW menggadaikan kepada orang Yahudi. Kenapa kepada Yahudi? Kalau Yahudi, uang. Mau Nabi mau tidak, yang penting uang. Makanya orang Yahudi itu adalah orang kaya-kaya, tapi mereka paling pelit. Orang yang paling pelit sedunia. Ini
menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan. Orang Yahudi mengatakan Allah itu pelit, artinya membelenggu tangannya. Apa kata Allah? Ghullat aydihim. Yang pelit itu kalian. Siapa mereka? Yahudi. Makanya orang Yahudi itu adalah orang yang paling pelit. Apa contohnya? Contohnya, kalau kita berkorban, biasanya apa yang kita korbankan? Biasanya apa yang kita korbankan? Domba, sapi, itu minimal. Dan kadang-kadang dalam satu ekor sapi ada 7 orang. Biasanya sekarang, kita contohkan sekarang, kalau sekarang kita ingin berkorban, berapa harga yang harus kita keluarkan? 3 juta. Ada 3, ada 4 juta, tergantung. Tapi itu kadar minimal. Baik, kalau seandainya dia berkorban kambing, berapa harga kambing sekarang? Anggaplah harga kambing itu dari zaman Nabi sampai sekarang sama, 1 dinar. Berapa 1 dinar? Kurang lebih 3 jutaan atau 2.500.000. Nah, itu adalah kadar minimal kita berkorban. Tapi kalau orang Yahudi berkorbannya pakai apa? Pakai ayam. Berapa harga ayam? 10.000 ya. Bayangkan. Artinya kaum muslimin saja minimal kadar berkorbannya adalah dengan yang tadi kita sebutkan. Sedangkan mereka gaya tapi pelit. Kenapa mereka pelit? Karena mereka mengatakan Allah pelit, sehingga Allah mengatakan kalianlah yang pelit. Ghullat aydihim wa lu'inu. Dan mereka dilaknat terhadap perkataannya. Sehingga ikhwatul Islam, kenapa kita mengatakan yang demikian? Sehingga ketika Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi, apakah mereka akan mengatakan, ya Muhammad tidak usah digadaikan, ini harta kami? Apakah mungkin mereka mengatakan yang demikian? Tidak mungkin. Uang, yang penting uang. Mau Nabi, mau sahabat Nabi, mau siapapun, yang penting uang. Nabi SAW bisa menggadaikan baju besinya kepada sahabatnya, tapi tidak mau memberatkan mereka. Nabi kita tahu sifatnya. Nabi tidak ingin menyusahkan yang lain. Maka Nabi terpaksa menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Karena kalau kepada Yahudi pasti dibayar oleh Nabi SAW. Nah, begitulah Nabi SAW. Ketika orang-orang Madinah, mereka mengatakan, la natlubuhu thamanahu illa ilallah. Ya Rasulullah, tidak mungkin kami menjualnya. Harganya nanti kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW, karena apalagi ini adalah milik orang anak yatim. Anak yatim yang harus dijaga, yang harus dipelihara oleh kaum muslimin. Maka pada akhirnya ikhwatul Islam, Nabi tetap membelinya melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga setiap kali kita salat di Masjid Nabawi, maka semua kita punya hutang kepada yang namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka tadi kita menyebutkan ikhwatul Islam, seorang manusia yang cerdas adalah mereka yang menabung untuk kehidupan alam barzakh sebelum mereka menabung untuk kehidupan akhirat. Dan di antara tabungan yang paling indah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita bangun di dunia, atau juga yang lainnya. Karena memang Nabi SAW pernah menyebutkan, apabila seorang manusia itu meninggal, anak Adam meninggal, terputus semuanya kecuali anak saleh yang mendoakan dirinya. Anak saleh ini anak siapa saja, mau anaknya, mau anak didiknya, mau anak siapa saja. Tapi apabila anak ini saleh gara-gara dia, maka masuk di dalamnya. Karena kalau disebutkan khusus anak kita saja, banyak orang yang tidak punya anak. Atau kalau anak kita punya, atau ada orang punya anak, bisa jadi anaknya tidak saleh. Karena Nabi mengatakan anak saleh. Kalau tidak saleh berarti tidak masuk. Kalau dia tidak punya anak juga tidak masuk. Artinya anak siapa saja yang saleh gara-gara dia, ada andil dia di dalamnya, maka masuk di dalamnya. Kemudian sedekah yang diberikan kepada kaum muslimin. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kemudian masjid yang dibangun. Kemudian Al-Quran yang diwakafkan. Kemudian air yang disedekahkan. Kemudian sungai yang dialirkan. Ini adalah 7 di antara amalan yang akan abadi, walaupun orang yang melakukannya sudah berkalang dengan tanah. Lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Cari salah satunya. Kalau kita tidak bisa bangun masjid, berarti kita wakaf Al-Quran. Kalau tidak bisa wakaf Al-Quran misalnya, berarti kita bangun misalnya air yang bisa diminum oleh kaum muslimin. Lakukan apapun. Dan kalau seandainya Allah berikan kepada kita kemuliaan untuk membangun, ada harta, ada kelebihan harta, bikin musalla. Tidak mesti besar, walaupun 20 kali 20 cukup. Artinya ikhwatul Islam, harus kita punya andil dalam kehidupan dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Itulah manusia yang cerdas sesungguhnya. Makanya tadi kita menyebutkan kita semuanya berhutang kepada Abu Bakar As-Siddiq karena kita berada di sini. Ini awalnya adalah dari hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang dibeli oleh
yang diberi kepada Sahal dan Suhail atau penduduk Madinah yang mereka punya tanah. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kemudian pada akhirnya setelah selesai tanahnya sudah ditentukan, kemudian sudah dibayarkan, apa yang terjadi ikhwatul Islam? Anas bin Malik menyebutkan, fakana fihi ma aqulu lakum. Anas itu penduduk Madinah dan dia lebih tahu bagaimana keadaan tempat dulu masjid yang akan dibangun, bagaimana keadaan tanahnya. Dia mengatakan kanat fihi kuburul musyrikin. Tempat tanah ini ada tempat kaum musyrikin dikuburkan. Dan kita tahu ikhwatul Islam, kaedah dalam agama antara perkuburan dengan masjid dua hal yang tidak boleh disatukan. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, al-ardu kulluha masajid. Bumi semuanya adalah masjid, baik yang di bawah, baik yang di atas. Makanya dikala kita berada dalam pesawat, boleh tidak kita salat di atasnya? Semua kita salat di sana. Makanya semuanya, bumi di bawah, bumi di atas, semuanya masuk. Al-ardu kulluha masajid. Semuanya masjid. Masjid itu artinya, masjid itu ada beberapa makna. Dan di antara salah satunya adalah boleh kita tempat beribadah. Kalau boleh kita beribadah di sana, berarti boleh kita bangun masjid di sana. Al-ardu kulluha masajid. Bumi itu semuanya adalah masjid kecuali dua. Yang pertama tempat kita buang hajat, dan yang kedua adalah perkuburan. Artinya Nabi memisahkan antara masjid dengan perkuburan. Makanya Nabi SAW juga menyebutkan dalam riwayat yang lain, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian sebagai perkuburan. Apa maknanya? Maknanya ada dua. Yang pertama, jangan jadikan rumah kalian sebagai perkuburan. Artinya jangan jadikan rumah kalian sebagai tempat seperti kubur. Karena kubur itu orang tidak melakukan kegiatan di sana. Sepi di sana. Tidak ada tempat ibadah di sana. Kalau di rumah, maknanya berarti beribadahlah kalian di rumah. Makanya ibadah yang paling bagus, ibadah salat sunat, yang paling bagus adalah di rumah. Bahkan Nabi berpesan, kalau kalian salat wajib, maka jadikan bagiannya di rumah. Artinya bagian sunatnya di rumah. Artinya supaya kita tidak menjadikan rumah itu sama dengan perkuburan. Karena perkuburan kita tidak beribadah di sana. Maka rumah jangan jadikan seperti perkuburan. Artinya apabila ada rumah yang tidak dilakukan ibadah di dalamnya, maka itu sama statusnya dengan perkuburan. Sehingga dianjurkan bagi kita baca Quran di rumah, sholat sunat di rumah, menghidupkan di rumah, istri kita sholat di rumah. Supaya apa? Supaya rumah kita tidak sama dengan perkuburan. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, kalau ada di antara kalian yang meninggal, maka jangan mereka dikuburkan di rumahnya, tapi kuburkan di perkuburan kaum muslimin. Itu diantara makna yang disebutkan oleh para ulama. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Masjid Nabawi atau tanahnya dan lokasinya itu adalah perkuburan. Lantas bagaimana ikhwatul Islam kalau ada perkuburan di sana? Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW? Maka Nabi SAW mengatakan, wa bi quburil musyrikin fanubishat. Sedangkan perkuburan orang-orang musyrikun, supaya nanti tidak bergabung antara masjid dengan perkuburan, karena memang itu diantara salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Makanya dipindahkan perkuburannya sehingga terkenal dengan Baqi. Baqi itu ikhwatul Islam dulu bukan perkuburan kaum muslimin sahaja, tapi perkuburan penduduk Madinah dulu. Tapi sekarang itu sudah dikhususkan untuk perkuburan kaum muslimin, terutama ketika Nabi SAW berada di kota Madinah. Artinya tempat ini atau tempat Nabi akan membangun masjid itu adalah perkuburan. Dan perkuburan akhirnya digali, kemudian dipindahkan ke tempat yang lain, kemudian baru dibangun Masjid Nabawi di sana. Karena antara perkuburan dengan masjid dua hal yang tidak bisa disatukan. Dan jangan pernah kita bertanya ikhwatul Islam, bagaimana dengan perkuburan Nabi SAW? Kita harus tahu, Nabi dengan kita tidak sama. Masjid Nabi dengan masjid kita juga tidak sama. Nabi dengan kita tidak sama. Iya, Nabi manusia, tapi walaupun Nabi manusia, banyak perbezaannya dengan manusia biasa. Bukankah kemarin kita menyebutkan beberapa kekhususan Nabi SAW? Di antara kekhususan Nabi SAW, Nabi tidak pernah bermimpi. Karena mimpi itu kebanyakan datang dari syaitan. Makanya Nabi tidak pernah yahtalim. Yang kedua, Nabi SAW tidur matanya, tidak tidur hatinya. Kalau kita baru baring saja langsung hilang semuanya. Artinya Nabi SAW itu khususnya, iya Nabi manusia biasa, tapi itu perbedaannya. Nabi tidur matanya, tapi hatinya tidak tidur.
Kemudian yang ketiga, Nabi melihat yang di belakang sebagaimana Nabi melihat yang di depan. Dan tiga ini ikhwatul Islam ada di antara hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW yang para ulama sepakat di sana. Belum lagi para hadis atau hadis-hadis yang para ulama tidak sepakat di dalamnya. Seperti misalnya Nabi SAW lahir dalam keadaan maktul, dalam keadaan disunat, tapi para ulama mereka berbeda di sana. Apa maknanya dan bagaimana maksudnya? Belum lagi kekhususan yang lain. Artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW manusia biasa, iya, tapi Nabi tidak sama dengan manusia biasa. Dan di antara bentuk ketidaksamaan Nabi SAW dengan manusia biasa, di mana Nabi meninggal, maka di situ wajib dikuburkan, satu jengkal pun tidak boleh dipindahkan. Kalau kita misalnya meninggal di suatu daerah, boleh tidak dipindahkan ke tempat yang lain? Bebas. Mau kemanapun kita dikuburkan silakan. Nabi tidak. Nah, Nabi SAW dikala meninggal, di mana Nabi meninggal? Di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Rumah Aisyah ini bagian masjid atau tidak? Tidak. Rumah Aisyah bagian masjid atau tidak? Tidak, di zaman itu tidak, ikhwatul Islam. Artinya Nabi meninggal di dalamnya. Dan itu rumah Aisyah. Rumah Aisyah ini bukan bagian daripada masjid. Iya, dia bersatu dengan Masjid Nabawi. Artinya dia tidak ada jaraknya, tapi itu bukan bagian daripada masjid. Karena kalau rumah Aisyah itu masjid, bagaimana Nabi dengan istrinya berada di rumahnya? Nabi SAW dengan Aisyah. Aisyah kadang-kadang sebagaimana wanita biasa, datang bulannya. Kadang Nabi SAW dengan keluarganya. Artinya rumah Aisyah bukan bagian daripada masjid. Maknanya Nabi tidak pernah dikuburkan di masjid, tapi Nabi dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita tahu di mana Nabi wafat, di situ wajib dikuburkan, tidak boleh dipindahkan sejengkal pun. Maka tidak ada sejarahnya ada orang yang menginginkan perkuburan Nabi dipindahkan. Tidak ada sejarahnya. Karena itu ucapan Nabi SAW. Itu yang pertama. Nabi berbeda dengan kita. Begitu juga dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi berbeda dengan masjid kita. Masjid Nabawi yang menentukan lokasinya adalah Allah. Kalau masjid kita, siapa menentukan lokasinya? Siapa? Siapa saja boleh. Bebas. Kalau seandainya misalnya ada masjid, ini masjid kita misalnya, kemudian ikhwatul Islam, masjid ini ternyata pemerintah ingin memperluas pembangunan atau jalan, akhirnya masjid ini harus dibongkar, boleh atau tidak? Boleh. Masjid kita dibongkar kemudian dipindahkan ke tempat yang lain, boleh atau tidak? Boleh. Kalau Masjid Nabawi dibongkar dipindahkan, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Dipindahkan tidak boleh. Jasad Nabi berbeda dengan jasad kita. Perkuburan Nabi atau rumah Nabi atau masjid Nabi juga berbeda dengan masjid kita. Jadi dari mana kesamaannya? Kalau ada di antara kita punya tanah, kemudian ingin berwakaf, tanah ini saya wakafkan untuk pembangunan masjid, cukup. Jangan tambah kalimat yang lain. Karena biasanya masalahnya ditambah kalimat yang lain. Kalau aku meninggal, kuburkan aku di sana. Berarti sama saja dia memposisikan dirinya dengan Nabi SAW. Sebenarnya kuburan itu tidak ada masalahnya. Yang salah itu adalah orangnya. Oleh karenanya ya ikhwatul Islam, makanya kita tidak boleh menyamakan Nabi SAW. Kita tidak boleh menyamakan diri kita dengan Nabi, sebagaimana tidak boleh disamakan masjid kita dengan masjid Nabi. Dua hal yang berbeda. Nabi wajib dikuburkan, tidak boleh dipindahkan sejengkal pun. Allah yang pasti menjaga Nabi SAW. Makanya dulu pernah ikhwatul Islam, dalam sejarah, dan ini sejarah yang harus diulang-ulang, ada orang dia masuk ke kota Madinah dalam bentuk ahli ibadah. Kemudian dia datang ke kota Madinah, jaraknya tidak jauh dari perkuburan Nabi SAW. Karena perkuburan Nabi dulu itu tidak sama dengan sekarang. Kami pernah mendengarkan cerita ikhwatul Islam, terutama orang yang melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah tahun 90-an. Ada di antara kita yang pernah haji dan umrah tahun 90-an, atau ayah kita atau kakek kita, tanyakan kepada mereka bagaimana dulu perkuburan Nabi. Perkuburan Nabi dulu itu biasa, semua orang berziarah melihatnya. Jadi misalnya kita datang berziarah ke perkuburan Nabi, itu perkuburan Nabi sama dengan kita melihat perkuburan Baqi', hanya dipagar saja. Kalau sekarang kenapa harus dipagar? Kita tengok pun, kita foto pun, kita akan pernah melihat perkuburan Nabi. Kenapa demikian? Ada alasannya. Karena dulu di kala perkuburan itu dibuka, terdapat banyak surat cinta di dalamnya. Ya Rasulullah, aku belum punya anak, berikan kepadaku anak. Ya Rasulullah, mudahkan urusan kami. Kita lupa bahwa meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat itulah perkuburan itu sebagaimana kita saksikan sekarang. Kalaupun kita melihatnya, kita tidak akan pernah bisa melihatnya. Tapi dulu tahun 90-an, dan ini yang bercerita langsung orang yang kamu kenal ya, dia pernah berumrah tahun 90, berhaji tahun 90, itu mudah berziarah ke perkuburan Nabi SAW, tidak seperti sekarang.
Padahal itu baru 35 tahun yang silam. Bagaimana dengan ratusan tahun yang sebelumnya? Jadi ada orang yang ingin mengambil jasad Nabi SAW, maka mereka tinggal di kota Madinah. Mereka bukan Muslim, tapi mereka bersembunyi-sembunyi. Kemudian di siang harinya mereka berpura-pura menjadi seorang Muslim. Mereka menjadi orang yang ahli di dalam beribadah. Kemudian ikhwatul Islam, di siang harinya mereka beribadah, di malam harinya mereka bekerja. Apa pekerjaannya? Dari tempat penginapannya di rumahnya mereka gali terowongan menuju Nabi SAW. Sehingga tidak ada yang cemburu, karena di siang harinya mereka beribadah dan paling rajin ibadahnya. Di malam hari mereka menggali perkuburan dari bawah, menggali terowongan dari bawah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika hampir sampai kepada jasad Nabi SAW, maka itulah alasannya kenapa Nabi itu dikuburkan atau dibuat besi sampai ke bawah, karena banyak orang yang ingin dulu mencuri jasad Nabi SAW. Dan kita tahu Allah pasti menjaga Nabi dikala Nabi hidup dan dikala Nabi wafat, pasti dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak ada alasannya perkuburan Nabi dipindahkan. Kemudian ikhwatul Islam, tiba-tiba ketika hampir sampai, pemimpin atau amir kota Madinah dia bermimpi, atau amir dia bermimpi pada waktu itu. Nabi minta tolong kepada dirinya. Kemudian malam pertama, malam kedua, malam ketiga, pada akhirnya dia datang melakukan safar ke kota Madinah. Ketika safar ke kota Madinah, bagaimana cara dia karena di dalam mimpi itu diperlihatkan wajah dua orang ini. Bagaimana kita lihat Allah membantunya, menolongnya, atau Allah pasti menolong Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, bagaimana cara pemimpin itu atau amir ini mengenal dua orang ini? Maka dia datang ke kota Madinah dengan membawa makanan atau sembako. Kemudian dibagi-bagikan untuk melihat dua wajah yang tadi di dalam mimpinya. Kemudian dibagikan. Setelah dikumpulkan semua penduduk Madinah, dia tidak melihat dua wajah ini. Maka dia pun berbicara, apakah ada di antara kalian yang belum mendapatkan bagian atau yang belum mendapatkan bantuan? Maka semua penduduk Madinah mengatakan, semua kami sudah mendapatkannya. Maka kembali amir ini mengatakan, coba ingat baik-baik, coba periksa baik-baik, apakah masih ada yang tidak mendapatkan bantuan? Maka mereka mengira, oh iya, ternyata masih ada dua orang. Kemudian dipanggillah dua orang ini. Ketika dipanggil, ternyata sesuai dengan apa yang dilihat di dalam mimpi wajah dua orang ini. Maka diperiksa rumahnya, tidak ada apa-apa. Ternyata diperiksa, diteliti lagi, dilihat lagi, ternyata di bawah tempat, misalnya di bawah dibikin karpet ataupun yang semisalnya, ditutup. Kemudian dilihat, ternyata dilihat terowongan menuju perkuburan Nabi SAW. Maka di saat itu juga mereka dihukum. Dan tidak ada hukuman yang paling pantas kecuali mereka tidak boleh tinggal di dunia, karena mereka yang mencuri jasad Nabi SAW. Artinya ikhwatul Islam, jasad Nabi SAW pasti dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu pula jasad Nabi itu adalah jasad yang sempurna, jasad yang mulia. Tentunya tidak sama dengan jasad kita. Jasad Nabi tidak sama dengan kita, sebagaimana jasad Nabi juga tidak sama dengan jasad kita. Artinya ikhwatul Islam, kita ingin mengatakan bahwa antara perkuburan dengan masjid dua hal yang harus dipisahkan. Dan salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika membangun Masjid Nabawi. Asal muasalnya adalah perkuburan kaum muslimin, fanubishat, maka semua perkuburan itu digali, dibongkar, kemudian dipindahkan. Kemudian apa lagi kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Kanat fihi kuburul musyrikin wa kanat fihi khirabun wa kana fihi nakhlun. Kemudian juga tanah yang tadi dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di samping itu merupakan perkuburan kaum musyrikin, itu juga merupakan tempat kurma yang tidak lagi aktif. Makanya dikala kurma ini tidak lagi aktif, maka tentu orang menguburkan jasadnya di sana. Kurma ini sudah tua, tidak lagi berbuah, tidak lagi aktif. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW? Fa'amara Rasulullah SAW di kuburil musyrikin fanubishat. Nabi SAW memerintahkan perkuburan orang-orang musyrikin, maka digali. Wabil khirabi fasuwiyat wabil nakhli faqutihat. Kemudian robohan yang ada di depannya maka didatarkan, wabil nakhli faqutihat. Sedangkan pohon-pohon kurma yang tadi tidak lagi aktif maka dipotong semuanya. Fasaffun nakhla qiblatal masjid. Maka pohon-pohon kurma yang tadi ditebang ikhwatul Islam, karena kurma semakin tua tentu batangnya semakin kokoh, karena nanti itu akan dijadikan sebagai tiang untuk masjid Rasulullah SAW. Maka perkuburan digali, dipindahkan, sedangkan pohon kurma yang tadi ditebang diletakkan di bagian depan masjid Rasulullah SAW. Dan kita juga harus tahu ikhwatul Islam, diletakkan di bagian depan masjid karena dulu bagian depan masjid adalah di belakang kita ini. Karena kiblat dulu ikhwatul Islam, kita tahu kiblat itu masih menuju Baitul Maqdis.
ketika Nabi SAW dan para sahabat datang ke kota Madinah, kiblat itu masih mengarah ke Baitul Maqdis. Berapa lama? Kurang lebih lamanya 16 bulan sampai 17 bulan. Artinya ketika Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, mana kiblatnya? Berarti ke sana kiblatnya. Sehingga ikhwatul Islam, Masjid Nabawi itu tidak semuanya ada atap. Masjid Nabawi ada atap yang bagian depan, ada atap yang bagian belakang. Dan dulu ada atap di bagian depan karena Nabi SAW akan menjadi imam di sana. Maka atap itu ada di bagian depan belakang sekarang, karena memang itu adalah bagian kiblatnya. Kemudian Nabi SAW tentunya menginginkan kiblat itu pindah ke Ka'bah Musyarrafah. Karena orang Yahudi ikhwatul Islam, ketika kiblat ke Baitul Maqdis, mereka mengatakan kiblat kita sama, agama kita sama, untuk apa kami masuk ke dalam agama Islam? Jadi mereka mengatakan agama sama. Makanya siapa yang mengatakan semua agama sama, itu sudah ada pendahulunya. Orang Yahudi, mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam karena jarang ada perbezaannya, kiblat pun sama. Maka dengan itulah Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah. Sehingga dikala 16 bulan lamanya Nabi berdoa, 16 bulan atau 17 bulan, bukan waktu yang singkat, baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an awal-awal Juz 2 surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu selalu berbolak-balik. Taqallub. Taqallub itu artinya bukan hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali. Artinya Nabi selalu menghadapkan wajahnya ke langit, meminta, memohon kepada Allah agar kiblat itu dipindahkan. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka sekarang palingkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram atau menuju Ka'bah Musyarrafah. Dikala Nabi memalingkan wajahnya ke sana ikhwatul Islam, maka di saat itulah orang-orang Yahudi mulai marah kepada Nabi SAW. Dan memang di antara salah satu syariat yang dibawa oleh Nabi, semuanya Nabi ingin menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan cara duduk pun Nabi tidak ingin cara duduk kita sama dengan orang-orang Yahudi. Bagaimana cara duduk orang Yahudi? Mohon maaf ya, orang Yahudi ikhwatul Islam, di antara cara duduknya, mereka biasanya menjadikan, kalau kaum muslimin atau kalau Nabi, biasanya kalau duduk bersandar, bertelekan di sikunya. Kalau orang Yahudi, biasanya bersandar di tangan belakangnya. Jadi kalau kita ikhwatul Islam, kalau kita ingin menjadikan tangan kita bersandar di belakang, jadikan kedua-duanya, jangan yang sebelah kiri. Karena yang sebelah kiri itu adalah cara duduknya orang-orang Yahudi. Nabi tidak mau. Bayangkan, cara duduk pun Nabi ingin menyelisihi orang-orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi itu marah kepada Nabi SAW. Kenapa engkau memalingkan kiblat? Nabi tidak mau kiblatnya sama. Bukan karena Nabi SAW tidak suka kepada Baitul Maqdis. Agar orang Yahudi tahu bahwa di antara salah satu agama yang dibawa oleh Nabi SAW menyelisih agama yang mereka bawa. Karena mereka sudah mulai merubah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kemudian kiblat itu berada di sana, berarti pohon korma diletakkan di bagian depan, artinya di belakangnya. Kemudian setelah 16 bulan atau 17 bulan, maka baru kiblat itu berpindah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Musyarrafah. Sehingga sebahagian para ulama mengatakan bahwa semua masjid yang ada di kota Madinah di zaman Nabi SAW, maka masjid itu disebut dengan Masjid Qiblatain. Berarti Masjid Qiblatain itu yang mana? Masjid Nabawi juga Masjid Qiblatain, Masjid Quba juga Masjid Qiblatain, Masjid Bani Salimah yang disebut dengan Masjid Qiblatain juga Masjid Qiblatain. Semua masjid yang ada di zaman Nabi, maka itu pantas disebut dengan Masjid Qiblatain. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Dan insyaAllah keesokan harinya kita akan kembali menyambung pembahasan kita tentang Nabi SAW dan bagaimana pembangunan Masjid Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita bersama. Dan selalu kami ingatkan kepada kita ikhwatul Islam, terutama kita yang menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita yang ada di kota Madinah, di antara salah satu ibadah yang paling mulia adalah duduk di dalam Masjid Rasulullah SAW dalam rangka belajar agama. Makanya di Masjid Nabawi ini ikhwatul Islam, bisa kita mengatakan bahwa semuanya adalah raudhah. Semuanya adalah raudhah, semuanya. Kenapa demikian? Karena raudhah itu ada dua. Yang pertama raudhah yang sesungguhnya, yang nanti akan kita jelaskan. Dan yang kedua adalah hadis Nabi, bahwa raudhah itu adalah masjid yang apabila dilakukan zikir atau dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW di dalamnya,
Maka Nabi mengatakan, idza marartum bi rawdatin min riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, mampir lewat di sana. Para sahabat heran, raudhah yang mereka tahu itu raudhah yang ada di sana. Tiba-tiba ada raudhah yang kedua. Maka mereka bertanya, wa ma riyadul jannah? Raudhah apa ini ya Rasulullah? Qal hilaqaz zikir, atau majalisuz zikir, majlis yang dibacakan zikir. Dan zikir yang sesungguhnya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dan kitabnya Al-Azkar adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Itulah zikir yang sesungguhnya. Tidak ada zikir yang paling mulia melainkan ayat Al-Quran. Tidak ada zikir yang paling mulia melainkan hadis-hadis Rasulullah SAW, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Artinya di Masjid Nabawi ini semuanya dilakukan yang demikian. Dan salah satunya ikhwatul Islam, di antara kekhususannya, makanya kita tidak boleh bakhil. Ada kesempatan emas bagi kita untuk menjadi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satunya adalah halaqah zuwar. Halaqah zuwar itu artinya halaqah di mana diajarkan ayat-ayat Al-Quran khusus bagi mereka yang berziarah. Artinya untuk menghidupkan agar kita sama statusnya dengan orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Bukankah Nabi mengatakan, barang siapa yang datang ke masjidku guna belajar agama, baca Quran, baca artinya, baca maknanya, belajar tadarus dia, atau baca hadis Nabi, baca maknanya, memahami isinya, kandungannya, itu sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang duduk di sini walaupun hanya beberapa menit saja, semoga terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ingin tidak puas dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya Nabi mengatakan ada dua talib yang tidak akan pernah puas. Yang pertama talib ilmi, dan yang kedua talib dunia. Yang pertama yang tidak akan pernah puas itu adalah orang yang mencari ilmu, dan yang kedua orang yang tidak pernah puas adalah orang yang mencari dunia. Kita silahkan pilih kita mau talib yang mana, apakah talib agama atau talib dunia. Bukan berarti dengan talib agama kita meninggalkan dunia, tidak. Tapi di antara sifat yang ingin kita cari, bagaimana kita tidak pernah puas dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena ketidaktahuan, karena kejahilan kami mohon dimaafkan. Terutama kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang berkenan, kami mohon juga dimaafkan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita setelah ini merupakan perpisahan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di kota Madinah, semoga kita juga dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhamman mawhura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, kembali berkumpul bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita termasuk selalu menjadi tamunya Allah beribadah di Mekah dan Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله